Warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kota Makassar. Nama saya Abdul Talib dari SMK 3 Makassar. Dan nama saya Hairani dari UPT SPF SMP Negeri 51 Makassar. Dan saya Ibu Nurlina dari UPT SMA Negeri 5 Makassar. Dan saya Ibu Fauzia dari UPT SD Pontikus 1 Makassar. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hairani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Baik Ibu, sebelum kita memasuki coaching yang akan dilakukan oleh Ibu, saya sebagai supervisor akan mengamati Ibu pada saat akan melakukan coaching kepada coachnya. Jadi Ibu sebagai coach. Ya. Nah, sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan format penilaian. Jadi format penilaian pada kesempatan ini atau rubrik penilaian pada kesempatan ini yang akan saya lakukan adalah apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian yang ketiga, bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach. Ya. Kemudian Ibu jangan lupa prinsip coach. Ya. Prinsip coach yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan kompetensi. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam coaching ini pada hari ini? Baik Pak Talib, pada kesempatan ini kompetensi yang akan saya kembangkan yakni presence. Yang kedua, kemudian mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari yang ketiga ini yang mana yang lebih utama? Yang lebih utama, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oh, gitu. Ya, baik, Ibu. Jadi pada kesempatan ini pertanyaan ketiga adalah berkaitan dengan apa sih indikator yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang ingin saya capai yakni agar coach saya menemukan solusi serta dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang coach saya hadapi. Nah, demikian Ibu kegiatan observasi kali ini. Kita akan melakukan coaching dan dengan teman sejawatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Rani, apa ada waktunya sebentar Ibu? Ya, ada apa Ibu Nurlina? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Rani, ini sebenarnya saya sudah lama cari Bu Rani, Ya. mau sedikit berdiskusi Bu Rani tentang masalah saya di anak wali saya ini. Apa bisa Bu Rani? Bisa Bu, ada apa namanya? Kenapa Bu? Iya Bu Rani, jadi saya sebenarnya ini cerita Bu Rani ke kita supaya nanti ini kedepannya saya bisa menemukan solusi terkait dengan anak wali saya. Di sini ada anak wali saya, namanya itu si Amel. Ini Amel itu kerap sekali mengganggu teman-temannya di kelas Ibu, dan mengganggunya itu bukan mengganggu yang dalam kategori wajar, sudah tidak wajar sih menurut saya Bu, karena dia itu kalau sedang gemes atau sedang emosi itu dia memang mencubit temannya itu dan sampai berbekas, bukan hanya sampai sebatas mencubit, tapi ada yang sampai mencakar atau sampai menarik rambut atau jilbabnya temannya itu ketika dia sedang
Jadi ini sudah ada beberapa laporan dari teman-temannya Ibu ya, terkait dengan bahkan ini yang lebih parah itu dia pakai penggaris besi Bu, dia gores lengan temannya itu Bu, sampai berbekas dan luka. Jadi seperti itu. Adapun yang sudah pernah saya lakukan ini Bu, saya cross check dulu kebenarannya Ibu. Saya cross check, saya tanyakan memang orang-orang yang melaporkan itu, yang melapor sebenarnya bukan korbannya Ibu. Kebetulan yang melapor itu temannya karena kasihan sekali lihat temannya diperlakukan seperti itu. Jadi saya tanya ke korban, saya anggap ini korbannya Ibu. Saya tanya temannya yang jadi tempat pelampiasan itu, apakah betul boleh ditunjukkan itu lukanya, kemudian boleh ditunjukkan bekas-bekas cubitan atau cakarannya itu, dan ternyata memang ada Ibu. Jadi setelah saya tanya-tanya itu temannya, saya panggil si anak ini Ibu untuk menceritakan apa sebenarnya alasannya ini anak melakukan tindakan seperti itu. Ya, Ibu Nurlina dalam menangani kasus ini itu sudah bagus caranya. Kemudian untuk tindak lanjut dari apa yang ditemukan tadi, langkah-langkah apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk menindaklanjuti dari pemanggilan si Amel ini Bu, saya saya terapkan ini apa yang saya dapatkan di CGP, yaitu saya kasihkan dia saya restitusi ini anak, saya tanyakan alasannya, kemudian tapi dengan posisi yang nyaman, yang tidak seperti saya menghakimi dia. Saya meskipun itu dalam proses ceritanya si anak ini dia dengan berderai air mata yang menganggap bahwa dirinya itu saya kan cuma menyuruhnya Ibu, saya menyuruhnya itu berbuat baik, maksudnya kerjakan tugasmu, tapi dia tidak mengerjakan. Saya sudah tanya berkali-kali, jadi saya tetap merespon ya. Setelah itu membiarkan si anak untuk menceritakan bagaimana perasaannya. Jadi setelah saya biarkan dia berbicara mengalir begitu saja, kemudian saya tetap arahkan ke dia dengan pertanyaan apakah alur restitusi itu, apakah perbuatan itu benar atau salah, apakah itu sesuai dengan apa yang kamu yakini, dan di situ dia menjawab bahwa itu sebenarnya salah. Dan saya juga tanyakan bagaimana solusinya supaya ketika kamu gerget sama teman, apa yang harus kamu lakukan atau bagaimana caranya supaya emosinya bisa tersalurkan tanpa menyakiti fisik teman-temannya. Baik Bu Nurlina, jadi rencana langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melakukan segitiga restitusi ya pada anak ini. Semoga nanti ketika Ibu melakukan segitiga restitusi ini, permasalahan dan tujuan dari coaching kita pada hari ini itu dapat terlaksana dengan baik. Iya, karena memang setelah pelaksanaan pemanggilan itu saya memang melakukan pengamatan kepada si Amel ini dan bertanya kepada teman-temannya apakah perilaku itu masih berulang, dan alhamdulillah perilakunya itu sudah tidak berulang. Jadi langkah setelah pemanggilan itu adalah tetap memantau proses perubahan si Amel dan memberikan support dari perubahan yang telah dilakukan oleh Amel ini. Ya, sekali Bu apa yang sudah Ibu lakukan, semoga kedepannya tindakan-tindakan Ibu yang Ibu terapkan untuk mengatasi solusi ini dapat terlaksana dengan baik. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Setelah cerita dengan Ibu Rani ini, saya betul-betul bisa menemukan lagi solusi dari masalah anak murid saya tadi ini si Amel, dan ada rasa kelegaan tersendiri dengan permasalahan saya Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Nurlina, silakan beraktivitas kembali. Iya, mari Bu. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tadi coaching terhadap teman sejawatnya Ibu Nurlina? Ya, ketika melakukan coaching tadi saya merasa senang karena permasalahan yang dihadapi oleh
menemukan solusi. Ya, baik. Nah, selama tadi saya mengamati Ibu pasca observasi, nah baik bisa saya sampaikan hasil. Nah, pertanyaan yang kedua Ibu, di sini adalah indikator apa yang tercapai di dalam coaching ini? Indikator yang tercapai Pak yakni mendengarkan aktif dan presence. Oke, baik. Nah, dari kedua ini tadi saya telah amati sudah tercapai ya. Nah, kira-kira ke depan apalagi yang akan dikembangkan indikatornya ke depan? Kedepannya ketika saya melakukan coaching saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot Pak supaya menemukan solusi yang lebih tepat lagi. Oh, bagus itu. Jadi, nah berdasarkan catatan dari hasil observasi di sini yang saya tadi perhatikan, yang pertama bahwa alur di dalam Pfizer yang saya lakukan adalah alur tirta telah tercapai ya. Kemudian yang kedua, indikator-indikatornya rasa coaching juga telah ditemukan dari beberapa indikator. Nah, selanjutnya adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depan. Indikator yang akan saya kembangkan ke depan adalah presence, kehadiran sepenuhnya pada saat melakukan coaching Pak. Oke, baik. Nah, dari hasil pengamatan ini, alhamdulillah semoga Ibu ke depan lebih baik lagi. Demikian kegiatan observasi pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.